Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 207. Gadis itu mengenakan pakaian kasual, dengan rambut panjangnya menjuntai ke punggungnya. Ketika dia dan Louis menuruni tangga, mobil di sisi tempat parkir mereka sudah menunggu di depan mereka. Gadis itu dan Louis melompat ke dalam mobil, dan mobil itu langsung melaju pergi. Namun, Paman Olsen memperhatikan ke arah mana mobil itu menghilang, pandangannya terpaku. Karena tempat parkirnya cukup jauh dari pintu masuk, dia tidak dapat melihat wajah Keira dengan jelas, tetapi sikapnya yang seperti bambu membuatnya langsung mengenali bahwa dia pasti putri Jody Salt. Dia berdiri di sana, terpaku saat mereka melaju pergi hingga mobil itu meninggalkan rumah sakit dan tak terlihat lagi, baru kemudian dia menarik kembali pandangannya. Melihatnya dalam keadaan linglung, Alice tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Paman Olsen, ada apa?" Paman Olsen mendesah pelan, "Tidak apa-apa." Alice mengangguk. Dokter sudah memeriksa Nyonya Olsen, dan mereka semua mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pingsan Nyonya Olsen disebabkan oleh kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, dan kali ini pingsannya adalah cara tubuhnya melindungi diri. Mereka menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik, itulah sebabnya dia belum bangun. Tidak ada bahaya bagi hidupnya, jadi apakah Anda akan kembali ke Glens sekarang, atau Anda akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi? Paman Olsen mengerutkan bibirnya ketika mendengar ini. Dia sudah tahu sejak lama bahwa Jody Salt baik-baik saja, oleh karena itu dia berencana untuk membela putrinya dan kemudian pergi diam-diam. Tetapi pandangan itu telah menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Dia punya intuisi bahwa dia ingin bertemu putri Jody Salt. Adapun alasannya, dia tidak tahu. Mungkin karena dia telah berjanji kepada Jody Salt bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini, jadi dia ingin melihatnya sekilas dari putrinya. Sambil memikirkan hal ini, Paman Olsen menatap Alice. "Mari kita tinggal di Oceanion selama beberapa hari. Kalau begitu aku akan tinggal bersamamu. Tempat ini cukup menyenangkan." Keira tidak peduli dengan urusan Paman Olsen dan Alice. Mobil melaju kencang di sepanjang jalan dan segera kembali ke kediaman Horton. Begitu mereka parkir, Louis buru-buru mendorong pintu mobil terbuka dan bergegas masuk ke halaman rumah Nyonya Horton. Keira sedikit lebih lambat, dan saat dia masuk ke dalam, dia melihat Nathan, Oliver, Melissa, dan Jake sudah ada di sana. Melihat Louis, Nathan adalah orang pertama yang berteriak, "Nyonya tua itu selalu memanjakanmu, tapi di mana kamu saat dia sakit? Yang kamu lakukan hanyalah berkeliaran di sekitar wanita ini setiap hari. Apakah menurutmu itu adil bagi wanita tua itu?" Louis mengatupkan rahangnya, menyadari betul bahwa tuduhan ini tidak adil, tetapi dia tidak berminat untuk berdebat. Sebaliknya, dia masuk ke kamar tidur dan menatap Nyonya Horton tua, yang sedang tertidur di tempat tidur. Mengikutinya, Keira melihat wanita tua mungil yang biasanya bersemangat itu kini berbaring di sana, tertidur dengan tenang dan bernapas dengan teratur. Ia dan Louis akhirnya menghela napas lega. Keduanya diam-diam meninggalkan kamar tidur dan keluar. Louis bertanya kepada dokter keluarga, bagaimana keadaan nenek sekarang. Dokter keluarga baru saja memeriksa Nyonya Horton yang sudah tua dan langsung menjawab, "Tuan Horton, kondisi wanita tua itu makin memburuk. Dia stabil untuk saat ini, tetapi saya khawatir dia tidak akan bertahan hidup sepanjang tahun." Para dokter telah membuat kesimpulan ini sejak lama, jadi tidak ada satupun anggota keluarga yang terkejut dengan kata-kata ini. Masih ada 2 bulan tersisa sampai tahun baru. Louis mengepalkan tangannya, matanya sedikit memerah. Keira melangkah maju, berniat menghiburnya saat dia sudah menoleh ke dokter keluarga. "Apakah ada pilihan lain?" Dokter itu adalah orang kepercayaan Louis dan mulai berbicara setelah mendengar ini. "Masalah yang selalu Anda minta saya tanyakan telah menunjukkan beberapa harapan. Laboratorium Nora merilis sebuah obat beberapa hari yang lalu, yang saat ini sedang dalam tahap uji klinis. Laboratorium mereka di Glens sedang merekrut pasien, dan obat ini sejauh ini merupakan pengobatan spesifik terbaik. Jika Nyonya Horton yang tua itu dapat memanfaatkannya, dia mungkin dapat melewati masa sulit ini, tetapi..." Mata Louis menjadi gelap. "Tapi apa?" dokter itu mendesah. "Para relawan yang mereka rekrut untuk perawatan,
yang umumnya dirawat secara cuma-cuma sebagai bagian dari eksperimen, diharuskan untuk tinggal di rumah sakit yang telah ditunjuk. Nyonya Horton yang sudah tua tidak lagi cocok untuk bepergian, dan selain perjalanan panjang dari Oceanion ke Clarence, lingkungan Clarence mungkin juga tidak cocok untuknya. Selain itu, pasien yang mereka rekrut biasanya lebih muda, pada usia 86 tahun, wanita tua itu tidak lagi memiliki nilai eksperimen apapun, dan pada dasarnya tidak ada laboratorium yang bersedia menerimanya. Louis mengatupkan rahangnya. Kalau begitu, beli saja perusahaan bioteknologi mereka. Mendengar kata-kata itu, Oliver tidak dapat menahan diri untuk berkata, Louis, bukankah kamu terlalu sombong? Nora berasal dari Dival Biomedical Technology di negara lain, yang merupakan perusahaan farmasi terkemuka di dunia. Bahkan jika keluarga Horton memiliki modal untuk mengakuisisinya, mereka tidak akan membiarkanmu membelinya. Louis menatapnya dengan dingin. Dia telah mengirim orang untuk melakukan kontak guna mendapatkan obat spesifik itu. Selama bertahun-tahun, ia membangun pengaruh di luar negeri, dan dengan cukup uang serta tekanan dari kekuasaannya, mereka telah melonggarkan pendirian mereka. Hanya saja, Nora memegang 40% saham di perusahaan mereka, dan persetujuannya dibutuhkan untuk melanjutkan akuisisi. Tetapi Nora sulit ditemukan, dan dia tidak dapat menghubunginya. Asal dia menandatangani surat-suratnya, akuisisi bisa berhasil. Tanpa berkomentar lebih lanjut, Louis kembali menatap dokter keluarga itu. Mengambil alih perusahaan mereka mungkin tidak akan memungkinkan pada waktunya. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, tetapi kamu harus mendapatkan obat untuk nenek. Dokter keluarga itu menundukkan kepalanya. Ya, ekspresi Keira berubah saat melihat ini. Dia tidak ingin mengungkapkan bahwa dia adalah Nora karena beberapa perusahaan teknologi luar negeri telah tertarik dengan kemampuannya dan berniat untuk memburunya. Orang-orang itu kejam dan tidak berprinsip. Keira tidak ingin terlibat dengan mereka, jadi dia terus menyembunyikan identitasnya. Keira berkata, aku tahu tentang ini. Aku sudah menyerahkan kasus nenek ke lembaga penelitian di Clarence. Dia belum selesai bicara ketika Oliver menyela. Apa gunanya aplikasi massal? Apa kau tidak mendengar kabar dari dokter keluarga tadi? Nenek sudah berusia 86 tahun dan tidak ada gunanya untuk eksperimen apapun. Kudengar lembaga penelitian itu tidak mudah dibujuk, banyak keluarga yang kuat dan berpengaruh tidak bisa mendapatkan tempat bahkan di bawah tekanan, dan keluarga kita tidak punya koneksi di Clarence. Selama ini, karena Louis menolak bekerja sama dengan Clarence, kita tidak begitu mengerti, Louis, semuanya bermuara pada kesalahanmu. Tatapan Louis berubah dingin. Apa katamu? Nathan mencibir. Apakah yang dikatakan kakakmu salah? Jika kamu bisa mengesampingkan apa yang disebut harga dirimu dan mendekati ibumu untuk membuka pasar Clarence bagi keluarga Horton, kita tidak akan berada dalam situasi pasif seperti ini sekarang. Oliver kemudian menatap Keira. Dan kau? Menyerahkan resumemu ke lembaga penelitian Clarence. Apa gunanya itu? Kau mungkin sebaiknya pergi memohon pada keluarga Clarence Olsen, mungkin mereka punya cara. Keira membalas dengan sinis. Bagaimana kau tahu itu tidak berguna? Bab 208. Mata Keira dingin saat dia berbicara, membuat Oliver terdiam sejenak. Namun, Louis menatap langsung ke arahnya dan bertanya, Keira, apakah maksudmu mereka setuju? Tepat saat Keira hendak mengangguk, Oliver mencemooh. Apa yang kau pikirkan? Aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini sejak lama. Pemilihan pasien sukarelawan di Clarence kali ini diawasi secara pribadi oleh Nora. Kudengar pemilihannya sangat tidak memihak, hanya melibatkan pasien yang memenuhi kriteria untuk uji klinis mereka. Tidak peduli seberapa kuat koneksi seseorang, orang lain tidak punya peluang untuk mendapatkan tempat. Setelah mengatakan hal itu dan tanpa menunggu Keira berbicara, dia tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Namun, Selena mendapatkannya. Keira sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia bahkan belum menerima daftar itu dari Clarence, jadi bagaimana mungkin seseorang sudah mengamankan tempat. Lagi pula, siapakah Selena ini? Tepat saat dia merenungkan hal ini, mata Nathan berbinar. Oliver, benarkah itu? Oliver tersenyum. Ayah, apa aku berbohong padamu? Selena selama ini kuliah di Clarence, hanya untuk membantuku memperluas koneksi kami di Clarence. Dia berprestasi luar biasa di universitas dan bahkan punya pacar. Sejak dia tahu tentang penyakit nenek, dia sangat khawatir dengan nenek buyutnya, jadi dia memohon kepada pacarnya untuk mencoba segala cara agar bisa mendapatkan tempat ini.
Hebat, itu luar biasa. Nathan bersorak gembira. Selena benar-benar putrimu yang baik. Saat pertama kali kamu membawanya pulang, aku tahu dia cerdas, dan sekarang dia benar-benar telah membuktikan kemampuannya. Oliver tertawa. Bukankah wajar jika dia membantu keluarga? Selena selalu bersyukur atas perhatian yang diterimanya dari keluarga Horton. Dia melirik jam dan melanjutkan. Selena akan tiba besok. Dia bilang padaku bahwa dia akan membawa pacarnya kali ini, dan mereka berencana untuk bertunangan. Ayah, pacarnya berasal dari keluarga Cobb, salah satu dari 5 keluarga besar klan. Jika kedua keluarga kita berhasil membentuk aliansi perkawinan, kita tidak perlu takut lagi pada penindasan keluarga Davis. Mendengar kata-kata, keluarga Davis, ekspresi Louis menjadi semakin dingin. Keira memperhatikan reaksinya dan, mengingat apa yang telah diamatinya sejak datang ke keluarga Horton, menoleh ke arah Jake dan melihat wajahnya berubah pucat. Tampaknya Selena ini memang anak haram Oliver, ia bertanya-tanya apakah dia kakak perempuan Jake atau adik perempuannya. Saat dia sedang berpikir, Nathan berkata dengan gembira, "Apa? Itu luar biasa. Selena telah memenuhi harapan kita. Ketika dia ingin belajar di Clans, aku berkata bahwa dia tidak ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Jika dia bisa membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Cobb, kita tidak boleh memperlakukannya dengan tidak adil. Ketika Selena kembali ke Oceanion kali ini, biarkan dia tinggal di rumah kita." Mendengar hal itu, Melissa langsung berteriak, "Ayah, bagaimana bisa anak haram tinggal di rumah kita?" Nathan meliriknya tanpa berkata apa-apa. Namun Oliver langsung melotot ke arahnya. "Anak haram apa? Jaga nada bicaramu. Itu adik Jake. Dia akan menikah dengan keluarga Horton saat aliansi pernikahan Horton dan Cobb terbentuk. Itu hal yang benar untuk dilakukan." Mata Melissa berkaca-kaca. "Tapi dia, diam," teriak Oliver, langsung membungkam Melissa. Baru kemudian Oliver menoleh ke arah Jake dan mengkritiknya secara tidak langsung. "Memangnya kenapa kalau Selena anak haram? Siapa di antara kalian yang bisa menyamai kontribusinya terhadap keluarga Horton? Kalian semua hanya fokus pada urusan asmara, dengan sikap seperti ini, bagaimana kalian bisa mengembangkan dan memperkuat bisnis Horton? Kalau kalian tidak punya kemampuan dan tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan kalian, maka minggirlah. Jangan jadi penghalang." Kata-kata ini tampaknya ditujukan kepada Jake, namun setiap kata merupakan tuduhan tajam terhadap Louis. Louis telah menjaga jarak dari semua orang di Clans karena masalah keluarga Davis. Akan tetapi, Ibu Louis, yang merasa kesal terhadap penipuan yang dilakukan Nathan dalam pernikahan, secara tegas melarang siapapun yang berhubungan dengan orang yang terkait dengan keluarga Davis untuk berurusan dengan keluarga Horton. Secara pribadi, orang-orang mengatakan bahwa jika saja Louis mau merendahkan dirinya dan meminta maaf, ibunya, meskipun menyimpan dendam terhadap Nathan, tidak mungkin bersikap begitu kejam terhadap putranya sendiri. Tetapi dengan karakter Louis, bagaimana mungkin dia pergi ke Clans untuk menemuinya? Jadi, bisnis antara keluarga Horton dan Clans telah terhenti selama bertahun-tahun. Beberapa veteran di keluarga Horton dan Compi yang mengetahui cerita orang dalam mengeluh tentang Louis, merasa bahwa dialah yang menghambat sektor Clans Horton. Namun Keira menganggapnya menggelikan. Jelas Nathan yang melakukan kesalahan karena dialah yang berselingkuh dalam pernikahan. Mengapa dia tidak pergi ke Clans untuk meminta maaf kepada keluarga Davis? Sebaliknya, mengapa mereka harus memaksa Louis untuk pergi? Mengingat fakta bahwa ibu Louis menjalani operasi caesar saat ia 7 bulan dan meninggalkannya di depan pintu rumah keluarga Horton, tanpa peduli apakah ia hidup atau mati, bagaimana mungkin ia bisa pergi dan meminta sesuatu padanya? Oliver benar-benar tak terlukiskan kata-kata dan bersikap berstandar ganda. Louis tidak mau repot-repot membantah hal ini, tetapi Keira merasa patah hati dan membalas. "Tuan Horton, bahkan jika Louis tidak menghubungi Clans secara proaktif, bukankah dia mengelola keluarga Horton dengan sangat baik? Selama keluarga Horton menjadi mandiri dengan teknologi yang canggih, kita tidak perlu tunduk pada siapapun, dan yang lain akan datang kepada kita. Bukankah keluarga Allen mendekati kita untuk menandatangani kontrak? Bukankah itu bukti terbaik? Mencari rekonsiliasi dengan tunduk hanya akan dipandang rendah. Bagaimanapun, keluarga Horton adalah yang terkaya di Oceanion, apakah kita tidak punya harga diri?" Louis sedikit terkejut dan menatapnya dengan heran. Selama bertahun-tahun, gadis itu pasti disalahpahami oleh banyak orang,
oleh karena itu dia bersikap selalu mengutarakan pikirannya. Tetapi kini dia telah mengatakan semua itu kepadanya, membuatnya menundukkan pandangannya, dan sebuah senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Dia sudah lama berhenti menganggap serius orang-orang dalam keluarga Horton. Kata-kata mereka tidak bisa menyakitinya, tetapi ketika Keira membelanya, Louis tetap merasa senang. Dia bahkan merasakan kehangatan asam mengalir ke dadanya, memenuhi dirinya sepenuhnya. Oliver menyipitkan matanya dan mencibir. Apakah harga diri lebih penting, atau penyakit nenek? Saat ini kami tidak bisa mendapatkan obatnya karena kami tidak memiliki koneksi dengan Clans. Namun Selena belajar di Clans selama beberapa tahun, membantu kami memperluas jaringan kami, dan mendapatkan obat kali ini membuktikannya. Dia menatap Louis. Di dunia ini, terkadang kita harus tunduk jika perlu. Kita dilahirkan dalam keluarga Horton, jadi kita harus memberi lebih untuk keluarga kita. Louis, jika bukan karena Selena kali ini, apa yang akan kita lakukan? Mengetahui bahwa ada obat khusus, tetapi nenek tidak sabar menunggu obat itu dipasarkan. Bukankah kamu akan sangat menyesal? Tahap tercepat dari uji klinis hingga obat dipasarkan membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Mendengar ini, Keira mencibir dan hendak membalas, ketika teleponnya berdering lagi. Dia mengerutkan kening dan melihat teleponnya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Nyonya Olsen yang menelepon. Pupil mata Keira mengecil, dan dia segera mengangkatnya. Suara lemah Nyonya Olsen terdengar. Keira, aku sudah bangun. Mata Keira memerah karena air matanya langsung jatuh, dan dia langsung berkata, aku akan kembali sekarang. Ada banyak hal yang ingin dia ceritakan pada Nyonya Olsen. Dia juga ingin bertanya kepada Nyonya Olsen siapa sebenarnya ayahnya. Bab 209. Keira mengakhiri panggilan dan menatap Louis, matanya tampak sangat cerah setelah baru saja meneteskan air mata. Nyonya Olsen sudah bangun. Louis tanpa sadar menoleh untuk melirik ke arah kamar tidur, ragu-ragu, aku. Kamu tinggallah di sini dan jaga nenek. Aku akan kembali dan menemuinya. Keira tidak ingin mempersulitnya dan hanya mengucapkan kata-kata itu sebelum berjalan keluar. Louis tidak memaksa dan berkata pada Tom, bawa Keira ke sana. Duduk di dalam mobil, Keira merasa sangat cemas. Ia, yang selalu melaju dengan kecepatan stabil 30 mil per jam, kini berharap mobilnya bisa melaju lebih cepat. Setengah jam kemudian, mobil tiba di gedung rawat inap rumah sakit. Tepat saat Keira hendak berlari ke atas setelah keluar dari mobil, langkahnya sedikit goyah, dan dia secara naluriah melirik ke arah tempat parkir. Dia melihat bahwa tempat di mana mobil Paman Olsen diparkir sekarang kosong. Agaknya, Paman Olsen sudah kembali ke Clans. Pikiran ini berlalu begitu saja, dan Keira memasuki gedung dan berlari ke lantai 3. Berdiri dengan napas terengah-engah di ambang pintu, dia melihat Taylor menangis dan tertawa saat dia memberi Nyonya Olsen air, sementara Nyonya Olsen menatapnya dengan pasrah. Mendengar suara langkah kaki, Nyonya Olsen sedikit menoleh, melihat ke arah pintu. Untuk sesaat, tatapan mereka terkunci. Keira merasa seolah-olah dia terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Dia menatap kosong ke arah Nyonya Olsen. Emosinya tak terlukiskan, penuh gejolak dan rumit. Sejak kecil, setiap kali melihat Nyonya Olsen berbicara lembut kepada Isla, ia merasa iri. Ia sering berpikir, betapa hebatnya jika Nyonya Olsen menjadi ibunya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mimpinya ini akan menjadi kenyataan. Tepat pada saat ini, sorot mata Nyonya Olsen dipenuhi kesedihan, rasa kasihan, dan kehangatan serta kasih sayang yang sama mendalamnya dengan yang dimilikinya terhadap Isla. Hidung Keira mulai tergelitik lagi, dan matanya berangsur-angsur dipenuhi air mata. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terbuka dan tertutup tanpa mengetahui kata apa yang dapat mengungkapkan perasaannya saat itu. Saat ia berjuang dan bahkan merasa situasinya agak canggung, Nyonya Olsen tiba-tiba tersenyum padanya. Pipinya memerah, mungkin karena tidur nyenyak setelah baru saja bangun. Dia berkata dengan lembut, Keira, mengapa kamu berdiri di sana? Kemarilah. Keira tidak dapat menahan emosinya lebih lama lagi dan berjalan kaku mendekat, berdiri di samping tempat tidurnya. Nyonya Olsen menunjuk ke sisi tempat tidur, duduklah. Keira duduk seperti boneka, masih menatap kosong ke arah Nyonya Olsen. Segala sesuatu di depannya terasa seperti mimpi. Kebahagiaan datang terlalu cepat, menguasainya setelah 22 tahun menderita. Saat dia sedang memikirkan apa yang harus dia katakan,
Nyonya Olsen berbicara terlebih dahulu. Keira, saya harus mulai dengan mengatakan maaf kepadamu. Keira terkejut. Kenapa? Aku gagal melindungimu, dan kau tertukar secara diam-diam saat lahir. Meskipun kau selalu ada di hadapanku, aku tidak dapat mengenalimu. Aku melihatmu ditekan dan dihina. Suara Nyonya Olsen tercekat karena emosi. Keira, aku tidak hanya meminta maaf padamu. Aku juga ingin mengatakan, semuanya salahku. Nyonya Olsen, air mata Keira yang baru saja ditahan, mulai mengalir lagi. Tiba-tiba dia melangkah maju dan memeluk Nyonya Olsen erat-erat. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku sangat bahagia. Kau tidak tahu betapa senangnya aku saat tahu aku putrimu. Namun, Nyonya Olsen mulai menangis. Gadis bodoh, apakah kau masih memanggilku, Nyonya Olsen, sekarang? Keira ragu sejenak, lalu membuka mulutnya dan memanggil, Ibu. Aku di sini. Mendengar jawabannya, Keira merasa itu tidak nyata, takut semua yang ada di depannya hanyalah gelembung. Jadi, dia berkata dengan lembut lagi, Ibu. Ya, aku di sini. Keira mengencangkan genggamannya dan memanggilnya lagi. Ibu, aku di sini. Keira tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia merasa sedih selama 22 tahun terakhir. Hidungnya gatal, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu lagi, Taylor berkata, Keira, ibumu baru saja bangun. Kita tidak boleh terlalu emosional. Keira kemudian menahan emosinya sendiri. Dia segera menyeka air matanya, menjauh dari Nyonya Olsen, lalu menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu baik-baik saja? Nyonya Olsen, melihat matanya yang merah, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Saya baik-baik saja. Saya hanya tidak bisa menahan perasaan emosional ketika memikirkan semua kesulitan yang kamu alami. Saya tidak pernah membayangkan Poppy Hill akan menjadi orang seperti itu. Saya seharusnya tidak bersikap baik hati saat itu, telah berbuat salah kepada putri saya sendiri. Saat Nyonya Olsen mengatakan ini, dia terbatuk. Taylor segera menepuk punggungnya dengan lembut. Baiklah, Shirley, jangan marah. Dia sekarang telah menerima hukuman yang pantas. Kudengar kedua kakinya patah, dan salah satu lengannya juga patah. Dia akan membusuk di penjara selama sisa hidupnya, tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ketika Keira mendengar ini, dia menoleh ke arah Nyonya Olsen. Bu, ada juga Isla. Dia ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menyampaikan nasib Isla karena Nyonya Olsen telah membesarkan Isla selama bertahun-tahun dan benar-benar mencintainya. Mendengar perkataannya, mata Nyonya Olsen sedikit melembut. Namun, ia segera menenangkan diri. Ayahmu sudah memberitahuku tentang nasibnya. Ia sendiri yang mengambil jalan yang salah. Pada titik ini, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Nyonya Olsen mengatakan ini lalu menundukkan kepalanya untuk batuk lagi. Melihat hal itu, Taylor pun bergegas membawakannya air. Setelah Nyonya Olsen menyesap beberapa teguk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Taylor, pulanglah dan istirahatlah. Kamu sudah lama tidak tidur. Kamu akan sakit. Namun Taylor menggelengkan kepalanya, Shirley, aku tidak akan pergi. Aku ingin selalu bersamamu. Nyonya Olsen tersenyum kecut. Menginap di sini. Kamu tidak mandi kemarin, kan? Kamu agak bau. Cuaca di Oceanion lembab dan panas, dan Taylor merasa lengket jika tidak mandi. Mendengar ini, Taylor langsung mengendus-endus, lalu mundur selangkah. Kalau begitu, aku akan pulang untuk mandi dan kembali lagi untuk menemanimu. Dia berdiri untuk pergi. Nyonya Olsen menambahkan, minta Bibi Salt untuk membuat sesuatu yang ringan untukmu. Kamu perlu makan, dan bawa sisanya saat kamu kembali. Taylor mengangguk dan kemudian dengan enggan meninggalkan ruangan. Sikapnya seolah-olah dia adalah bagian dari pasangan pengantin baru, membuat Keira merasa malu untuk menonton. Setelah Taylor meninggalkan bangsal, Nyonya Olsen memegang tangan Keira. Keira, tolong jangan marah pada Taylor, oke? Selama ini, dia benar-benar percaya bahwa Isla adalah putriku, itulah sebabnya dia mengabaikanmu. Keira menunduk. Aku tidak menyalahkannya, tapi aku tidak punya perasaan apapun padanya. Mendengar hal ini, Nyonya Olsen tidak memaksa. Baiklah, kalian berdua tidak punya hubungan apapun, dan lagi pula, dia bukan ayahmu. Ketika Ibu Olsen mengemukakan hal ini, Keira mengambil kesempatan itu untuk bertanya, Bu, kalau begitu siapa ayah kandung saya? Apakah Paman Olsen? Bersambung ke bab selanjutnya.